yang memperhatikan ceramah, tausiah, khutbah saya dalam momen apapun, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, peresmian pesantren, masjid, sebetulnya substansi isi di dalam itu tidak pernah keluar dari tiga. Yang pertama, islahut tarbiyah, memperbaiki pendidikan. Bagi yang kaya punya tanah, wakaf, bangun pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Karena yang hijau-hijau yang menjadi serangan ulat ini kita perbaiki melalui pendidikan yang baik. Yang kedua adalah islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Maka selalu saya katakan gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kita memperkaya orang kaya. Kita belanja untuk meningkatkan ekonomi umat. Selalu saya katakan itu. Yang ketiga adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Pilihlah orang yang baik. Jangan sampai rusak suara hanya karena serangan Fajar 50.000, rusak 55 tahun ke depan. Dan gara-gara poin-poin inilah orang marah ke saya. Kalau seandainya saya hanya bicara, marilah kita sabar, apapun yang terjadi sabar, ini sudah takdir Tuhan. Minyak-minyak itu semua dari Tuhan, kalau dia hilang itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang hilang kita cukup berserah saja, banyak-banyak zikir. Orang mungkin gak marah dengan saya, justru senang. Kenapa? Karena saya melegitimasi dengan stempel agama. Tapi saya gak mau. Saya tidak mau membodohi umat ini. Dalam hati kecil saya berkata, ini pembodohan, ini bukan agama. Ini dikatakan Karl Marx, agama itu opium. Kenapa agama itu dikatakan opium? Karena meninabobokan orang. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu, dia tidak melawan Abu Jahal, Abu Lahab di Makkah. Maka dia katakan kepada orang Islam di Makkah, ya udahlah, ini udah takdir Allah, kita terima aja apapun yang terjadi. Tapi dia akan hijrah, dia akan pindah ke Madinah, dia membuat sesuatu. Dia tidak bertahan turun wahyu di Jabal Sur. Kenapa dia tidak sholat tahajud, baca Quran, zikir, sementara malaikat maut datang? Ada action, ada show force. Dia bawa 10.000 pasukan. Tapi bukan berarti saya akan bawa pasukan, enggak. Saya ngomong aja orang udah takut, apalagi kalau saya bawa pasukan. Saya pergi ke Singapura bukan mau seminar, bukan mau ceramah, mau liburan bawa anak bayi. Orang takut. Tapi lama-lama saya mikir, Fir'aun itu kan takutnya sama bayi. Dia kan mimpi bahwa ada anak bayi Musa mencopot kekuasaannya. Lalu dia bangun, dia ceritakan kepada peramal-peramal, hai para peramal, dukun-dukun, aku tadi malam mimpi ada anak bayi yang mencopot. Semua anak bayi yang tahun ini lahir, potong. Jadi ternyata orang yang tinggal di gedung yang mewah, megah dengan segala pengawalannya, kekuasaan, di dalam lubuk hati yang paling dalam, dengan bayi dalam mimpi pun takut. Itulah penderitaan di atas penderitaan. Nah, demokrasi menjamin orang untuk berbicara, berdiskusi, berargumentasi. Ada orang-orang yang mengawal ini, disebut dengan wasit. Wasit tidak boleh berpihak kepada Manchester United, Liverpool, ataupun kesebelasan manapun. Dia hanya mengawal ini. Polisi, tentara, hakim, jaksa, maka mereka ini digaji oleh negara. Mereka tidak ada keberpihakan mengawal. Kalau sudah wasitnya outside, wasitnya bermain, maka lapangan sepak bola akan terjadi kacau balau yang luar biasa. Tapi dibalik semua yang logis, dibalik semua yang sifatnya fisik, ada metafisik, ada kekuatan, ada Tuhan, ada yang maha kuasa. Jadi mungkin sebagian orang berpikir, ini dunia sudah kiamat Pak Ustadz, mungkin Tuhan sudah mati. Belum, dia masih bekerja, dia masih berbuat. Maka ketika beberapa syuhada yang mati terbunuh itu, ayah mereka yang tidak jadi beli baju hari raya untuk membelikan sekolahnya, anaknya, ibu yang mengandungkan anak, melahirkan, menyusukan, membesarkan, tiba-tiba anaknya mati, dia mengadu kepada Tuhan di tengah malam. Maka Tuhan membuat suatu skenario yang tak pernah terpikirkan oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia, sebuah ledakan besar. Dan ketika itu terjadi, orang baru hanya berkata, oh. Tapi dalam kata oh itu makna yang dalam, sama seperti maka perlu puisi yang baru. Oh,
Ternyata ini yang terjadi karena ada sesuatu yang metafisik. Saya yakin pada itu semua, maka selalu saya katakan Musa tidak pernah terlalu repot untuk memikirkan bagaimana kematian Fir'aun. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun mati, dan cara matinya sangat tidak enak, tersedak karena air laut yang asin. Ibrahim tidak pernah terlalu pusing memikirkan bagaimana kematian Namrus, tapi Namrus mati dengan cara yang paling tidak enak. Apa itu? Nyamuk masuk ke hidungnya dan menggigit otaknya. Dia pukul, kepalanya nggak mempan, akhirnya dia pukulkan ke dinding, mati. Pernahkah orang terpikir bahwa akan mati karena gigitan nyamuk, karena mati karena tersedak air laut? Tidak pernah. Hari berganti, musim berubah, isi manusia, isi dunia ini sebenarnya itu-itu saja. Ada manusia-manusia abadi, ada penguasa yang dengan kekuasaan angkuh sombongnya, namanya Fir'aun. Ada orang kaya dengan hartanya luar biasa, semua bisa dia beli, namanya Karun. Ada orang berilmu tapi ilmunya dipakai untuk menjilat penguasa, namanya Haman. Ada ulama tapi keilmuan agamanya dipakai juga untuk mendukung kekuasaan, namanya Bal'am. Tapi di samping 4 orang ini ada satu anak muda yang luar biasa, dan pada akhirnya dia mendapat kemenangan. Dia adalah Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, harapan selalu ada. Dan harapan terbesar dalam kisah Musa, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Kalau kita perhatikan dalam kisah Musa, tidak ada satu ayat pun bercerita tentang ayah Musa. Yang ada adalah wa auhayna ila ummi Musa, ibu Musa. Apa kata Allah kepada ibu Musa? Hanyutkan anakmu. Seandainya yang menghanyutkan itu ayahnya, orang berkata, iyalah, ayah kan gak mau tahu. Tapi ini ibunya yang mengandung, menyusukan, melahirkan, mengandung lagi, menyusukan lagi. Lalu kemudian dia hanyutkan anaknya. Lalu kemudian siapa yang menemukan bayi yang hanyut ini? Juga seorang perempuan yang merindukan seorang anak. Dia adalah istri Fir'aun, namanya Asia. Dan siapa yang mengikuti anak dalam kotak ini sehingga ketemu di sana? Seorang perempuan juga, kakaknya Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa dalam keterasingannya, dia lihat ada antrian panjang orang untuk mendapatkan air. Lalu dia bantu, dan ada perempuan yang membawa dia kepada Syuaib. Ibu, kakak, istri, semuanya adalah perempuan. Jadi di balik kekuatan Musa ada kekuatan perempuan. Itulah gerakan mak-mak radikal yang luar biasa hari ini.